Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia, Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Bekasi, para penerima manfaat, hadirin dan tamu undangan sekalian. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat menghadiri acara peresmian sentra kreasi, asistensi, rehabilitasi sosial, atensi yang dikelola oleh Kementerian Sosial, sekaligus meninjau rencana pembangunan rumah susun sewa Rusunawa bagi ex-pemulung dan tunawisma oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Negara mempunyai tanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Program Sentra Kreasi Atensi dan rencana pembangunan Rusunawa bagi ex-pemulung dan tunawisma merupakan bagian dari upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam memastikan pelayanan sosial dan memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, termasuk warga negara marginal atau yang terlantar. Oleh karena itu, saya mengapresiasi inisiatif Kementerian Sosial yang mengembangkan sentra kreasi atensi bagi ex-pemulung dan tunawisma melalui kegiatan pemberdayaan kuliner, pertanian, hidroponik, peternakan ayam petelur, kerajinan tangan, dan daur ulang sampah non-organik menjadi barang bermanfaat bagi masyarakat, serta pemberdayaan jasa layanan refleksi, salon kecantikan, dan konveksi. Terima kasih, Bu Menteri. Hadirin yang berbahagia, situasi pandemi COVID-19 yang sekarang sedang dihadapi berdampak bagi kita semua, baik pada bidang kesehatan, sosial, maupun ekonomi, dan juga bidang kehidupan lainnya. Pemerintah terus berupaya melaksanakan langkah intervensi, antisipasi, dan mitigasi terhadap dampak sosial akibat pandemi COVID-19. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan jaring pelindung sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial (Bansos tunai), kartu sembako, dan berbagai bantuan jaminan sosial lainnya seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Prakerja, serta program-program layanan sosial dari pemerintah daerah. Namun kita semua memahami bahwa sebagian anggota masyarakat belum terjangkau oleh perlindungan sosial akibat ketiadaan akses administrasi kependudukan, sehingga mengakibatkan pemulung dan tunawisma kesulitan mendapatkan berbagai bantuan dan jaminan sosial dari pemerintah tersebut. Oleh karena itu, program atensi dapat menjadi salah satu program strategis untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim, extreme poverty, masyarakat yang termiskin
yang belum terjangkau layanan sosial dasar. Selain itu, saya juga mengapresiasi upaya perekaman data kependudukan bagi para pemulung dan tunawisma yang belum memiliki KTP dan kartu keluarga. Ini merupakan langkah maju dalam pemenuhan hak-hak identitas setiap warga negara. Demikian juga pembuatan buku rekening dan kartu ATM atensi yang menunjukkan inklusi keuangan dapat menyentuh kelompok masyarakat dengan status sosial ekonomi masyarakat terbawah. Saya yakin hal ini juga akan membuka peluang peningkatan status sosial ekonomi mereka dan keluarganya. Saya juga mengapresiasi peran penting Kementerian Dalam Negeri melalui Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di daerah dalam perekaman data kependudukan serta pendataan bansos bagi warga marginal atau terlantar. Saya juga meminta pemerintah daerah untuk terus aktif membantu kelancaran proses pendataan tersebut sehingga proses verifikasi dan validasi data bisa berjalan dengan cepat, tepat, dan akurat. Sementara terkait dengan penyediaan lapangan kerja, saya menghargai peran beberapa BUMN yang telah memberikan kesempatan kerja bagi eks-pemulung dan tunawisma dalam sentra kreasi atensi. Program penempatan kerja ini selayaknya dapat menjadi contoh dan diikuti tidak hanya oleh BUMN lainnya juga dan BUMD, tapi juga oleh perusahaan-perusahaan swasta. Sehingga lapangannya menjadi lebih banyak. Kita harapkan selain BUMN, BUMD juga swasta-swasta. Hadirin yang berbahagia, pemerintah juga tentu sangat menghargai kehadiran lembaga-lembaga kesejahteraan sosial LKS yang selama ini telah bekerja keras di tingkat akar rumput, di tempat-tempat pembuangan sampah, lapak-lapak, kampung-kampung kumuh. LKS telah berperan penting di dalam meningkatkan kemampuan para pemulung sebagai penggerak kebersihan kota dan sekaligus menjadi aset ekonomi yang bermanfaat melalui kegiatan daur ulang sampah yang telah dilakukan, dengan tetap memberikan pendampingan agar para pemulung bisa menjadi warga masyarakat yang lebih mandiri dan bermartabat. Saya minta balai-balai rehabilitasi sosial di lingkungan Kementerian Sosial dan pemerintah daerah agar proaktif merespon berbagai kebutuhan dasar maupun kebutuhan khusus bagi pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk bagi para penyandang disabilitas. Saya yakin melalui program atensi ini, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah bersama seluruh stakeholder akan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung, termasuk mereka yang terdampak COVID-19 secara sosial dan ekonomi, dan juga untuk warga masyarakat yang termarginalkan atau terlantar pada umumnya. Hadirin yang berbahagia, rencana pembangunan rusunawa untuk eks-pemulung dan tunawisma yang lokasinya berdampingan dengan sentra kreasi atensi ini adalah contoh sinergi dan kolaborasi yang baik yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR. Program ini sejalan dengan sasaran pembangunan perumahan dan pemukiman untuk mewujudkan kota tanpa kumuh, serta sekaligus untuk menyediakan perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah atau MBR. Saya berharap program pembangunan rusunawa bagi eks-pemulung dan tunawisma di Kota Bekasi ini dapat direplikasi dan dikembangkan di lokasi-lokasi balai-balai rehabilitasi sosial lainnya yang tersebar di
16 lokasi di 10 provinsi. Semoga segala daya dan upaya kita dalam wujudkan kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan, membawa kemanfaatan serta menginspirasi berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat sendiri secara luas untuk bergotong royong mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya menyatakan Sentra Kreasi Atensi di Balai Karya Pangu di Luhur di Kota Bekasi ini secara resmi dibuka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Menteri Sosial dan Gubernur Jawa Barat untuk dapat mendampingi penekanan tombol. Baiklah, kita akan hitung mundur bersama-sama dimulai dari hitungan ketiga. Apakah sudah siap Bapak Ibu? Baik, kita akan mulai dari hitungan ketiga. 3, 2, 1. Dengan ini Sentra Kreasi Atensi telah diresmikan. Sekali lagi